kita pada malam hari ini di pekan kelima setiap bulannya kita isi dengan sirah atau tentang warisan, ilmu mawarith. Ustaz ambil yang tentang ilmu warisan. Kita sudah bahas lumayan lama pembahasan kita di tahun yang lalu, tahun 2023 gitu ya. Nah ini kita mulai lagi di tahun 2024 ini tentang ilmu warisan. Pembahasan terakhir kita tentang orang-orang yang berhak mendapatkan setengah, mendapatkan seperempat, dan mendapatkan seperdelapan. Untuk orang-orang yang berhak mendapatkan setengah bagian, jadi kalau ada orang meninggal, nah yang hidup berhak mendapatkan setengah dari harta orang yang meninggal. Siapa mereka? Yang pertama zauj, yaitu suami. Jadi kalau istri meninggal, sang suami berhak mendapatkan setengah dari harta sang istri. Kapan? Kalau sang istri meninggal sedangkan tidak mempunyai anak, ya. Jadi ada syaratnya. Tidak serta-merta istri meninggal, bagi saya setengah gitu. Sang suami tidak. Syaratnya kalau sang istri tidak punya anak, baik anak dia dari suami yang lain atau anak dengan suaminya yang sekarang. Kemudian yang kedua al-bint, anak perempuan. Anak perempuan itu mendapatkan setengah dari harta orang yang meninggal. Siapa yang meninggal kalau anak? Ya mungkin bapaknya atau ibunya. Maka dia berhak mendapatkan setengah dengan syarat dia sendiri. Dia sendiri, nggak ada teman hidupnya, laki-laki ataupun perempuan. Ada abang sama, kalau perempuan kakak gitu ya, kalau orang sini. Ayunya kalau orang kita di Palembang, kalau laki-laki itu kakaknya tidak ada atau ayunya gitu ya, perempuan. Artinya dia tidak punya saudara laki-laki dan juga tidak punya saudari. Dia sendirian. Maka berhak mendapatkan setengah. Kemudian bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang meninggal siapa? Kalau cucu ini berarti kakeknya. Ya kan? Kakeknya yang meninggal, maka cucu berhak mendapatkan. Tapi kapan cucu ini berhak mendapatkan? Yang pertama, kalau tidak ada lagi orang di atas dia. Kakeknya tidak ada lagi anak-anak kakek ini, ya. Nah, jadi yang hidup itu hanya kakek dan generasi cucunya. Generasi anak kakek itu tidak ada lagi. Nah, itu berhak dia mendapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sendirian juga. Ya, cucunya hanya satu-satunya itu. Kemudian yang keempat yaitu al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Siapa yang meninggal kalau saudari kandung? Ya bisa saudara kandungnya atau saudari kandungnya juga. Artinya satu level sama dia, saudaranya. Dengan syarat dia sendirian, kemudian tidak ada saudara laki-laki atau saudari perempuan, itu arti dia sendirian, dan juga tidak memiliki lam yakun lil mayyit far'un warith. Yang meninggal itu nggak punya anak atau nggak punya keturunan. Kan mereka misalnya si A, si B adik kakak nih, yang meninggal si A, si B ya yang perempuan ini berhak mendapatkan setengah dari harta kakaknya yang si A ini laki-laki atau perempuan. Tapi dengan syarat yang meninggal ini tidak punya anak. Ya, kalau punya anak lain nanti hukumnya. Begitu juga tidak mempunyai bapak gitu. Jadi kalau misalnya saudara ini hidup gitu ya, masih ada bapak, maka lain jatahnya nanti.
Jadi mereka ini hidup berdua aja gitu. Jadi satu meninggal, yang satunya berhak untuk mendapatkan setengah harta dari saudaranya atau saudarinya. Kemudian yang terakhir al-ukhtu li'ab, hampir sama ini syaratnya. Jadi tidak serta-merta mendapatkan setengah warisan dari harta yang ditinggalkan. Begitu juga orang-orang yang mendapatkan seperempat. Nah, yang mendapatkan seperempat ini hanya dua orang, suami atau istri. Kapan istri mendapatkan seperempat? Kalau suami meninggal sedangkan tidak punya anak. Nah, baik anak dari istri yang sekarang ataupun dari anak dari istri yang lainnya. Kemudian sang suami berhak mendapatkan seperempat manakala sang istri meninggal dalam keadaan punya anak. Jadi kalau suami itu pilihannya setengah atau seperempat. Kalau istri pilihannya seperempat atau seperdelapan. Kapan dia menjadi seperdelapan? Manakala sang suami meninggal dan dia punya anak. Nah, ini pembahasan kita terakhir di tahun yang lalu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, suami ada pilihannya dua. Kalau tidak seperdua atau setengah, seperempat. Istri pilihannya juga dua. Kalau tidak seperempat berarti seperdelapan. Nah, dilihat sekarang gitu ya. Hidup suami istri, ada anak, tidak mungkin lagi sang suami mendapatkan setengah gitu ya. Istri begitu juga tidak mungkin mendapat seperempat. Ustaz, kami punya anak, tapi anak-anaklah meninggal semua. Bisa. Karena syaratnya itu anaknya masih hidup gitu ya. Karena kalau sudah meninggal tidak lagi dianggap dia menghalangi. Jadi ada suami istri hidup gitu ya, lebih lama daripada umur anaknya gitu. Anaknya sudah pada meninggal tapi suami istri ini belum. Nah, maka berhak salah satunya nanti mendapatkan harta warisan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syariat kita, oleh Al-Quran. Baik, hari ini kita akan lanjutkan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan sepertiga, dan ini semuanya perempuan. Yang pertama al-bintani fa'akthar, dua perempuan kalau lebih dari dua atau dua lebih gitu ya, itu berhak untuk mendapatkan 2/3. Jadi kalau di ilmu faraid dua orang itu sudah banyak. Kalau di ilmu nahu misalnya belum banyak dua orang, baru dianggap dua. Jamak itu banyak itu 3 ya. Atau di bahasa Arab misalnya saya mempunyai 3 pena, salah satu aqlam. Tapi kalau satu qalamun baru satu kan. Kalau 2 qalamani, belum jamak, belum banyak kalau 2 itu. Tapi di ilmu faraid ketika dia berjumlah 2 dan seterusnya dia sudah dianggap banyak. Maka al-bintani fa'akthar berhak mendapatkan 2/3. Jadi kalau kita perhatikan ada seseorang yang punya anak 2 perempuannya, nah itu berhak anak itu mendapatkan 2/3. Dengan syarat lam yakun lahuma mu'assib. Dengan syarat anaknya cuma 2 itu aja. Tidak ada anak lagi yang lain. Apalagi laki-laki nanti gitu ya. Jadi dengan syarat anaknya cuma 2 perempuan. Jadi kalau ada suami istri, anaknya 2 perempuan semua, nah meninggal salah satu orang tuanya, berhak mereka mendapatkan 2/3 dari harta si mayit. Bukan harta yang masih hidup, atau bukan harta orang tuanya, tetapi harta si mayit. Bisa saja mayit ini berbeda. Suami punya 500 juta, istri punya 1 miliar misalnya, 1 M. Nah, yang meninggal istri dulu. Yang mana yang dibagi? Harta si istri ini. Harta suami utuh. Ya. Kalau terpisah. Nah, bagaimana kalau uangnya sudah menyatu, Ustaz? Ya, dibagi. Ya, bagi rata kalau sama-sama ininya. Gitu ya. Dipisah dulu jatah suami, baru nanti jatah istri yang dibagi-bagi.
Kemudian binta al-ibni fa'aksar, 2 cucu dan lebih. Jadi mempunyai 2 cucu, kemudian lebih atau lebih gitu ya, punya 2 cucu dan atau 3, 4 gitu seterusnya. Berhak mendapatkan 2/3 dengan syarat lam yakun lil mayyit waladun. Nah, dengan syarat mayat yang meninggal, artinya kakeknya yang meninggal itu tidak mempunyai anak yang masih hidup. Nah, termasuk bapaknya atau termasuk bapaknya yang merupakan orang tua dari cucu ini gitu ya, sudah meninggal. Maka dia berhak mendapatkan 2/3. Syarat berikutnya hanya mereka berdua gitu ya. Ini intinya perempuan aja, tidak ada istilahnya ini, atau lebih gitu, tidak ada laki-laki. Jadi mereka berdua atau perempuan semua. Kan ada misalnya orang itu punya anak berapa? 5, semuanya perempuan. Atau anaknya 4, semuanya perempuan. Nah, berapa harta warisannya Ustaz? 2/3. Tidak bisa semuanya. Jadi paling banyak perempuan itu di dalam Islam sudah ditentukan 2/3. Itu paling banyak. Baik, yang berikutnya al-ukhtani syaqiqatani, 2 saudari kandung. Syaratnya juga sama. Sebenarnya kalau kita hafal syarat yang setengah itu cuma dikurangi 1 saja itu, yaitu tidak ada saudara laki-laki. Dan bertambah dia menjadi 2. Jadi kalau 2 orang saudari kandung atau lebih maka 2/3. Termasuk saudari sebapak, tunggal bapak lain ibu. Nah, ini juga berhak mendapatkan 2/3. Ini kalau kita bahas syarat-syaratnya ini agak sedikit bingung. Karena memang pada hakikatnya ilmu itu tidak sekali, berkali-kali baru kita bisa hafal, baru kita bisa paham. Kalau kita baru sekali membaca, biasanya belum terlalu memahami. Kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Semakin sering kita ulang, maka semakin paham insya Allah tentang hal tersebut. Termasuk ilmu faraid ini. Cuman paling tidak Bapak dan Ibu kita ada gambaran, ya. Bahwasanya ada bagian-bagian sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Yang pertama tadi setengah, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 2/3. Dan ini sudah ditentukan di dalam ayat-ayat tersebut. Jadi kalau suami meninggal, istri dapat sekian, sudah ditentukan di dalam ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, yang berikutnya, yang kelima ini, orang yang berhak mendapatkan 1/3. Jadi kalau kita lihat di 1/3 ini, yang pertama ibu. Jadi ibu berhak mendapatkan 1/3. Kapan? Illam yakunil mayyit fa'un waris. Syarat pertama, jadi misalnya ibu berhak mendapatkan harta warisan dari anaknya. Nah, ini kan luar biasa nih. Yang ini kadang-kadang kalau kita perhatikan sekarang ini, biasanya itu harta warisan larinya kemana? Ke anak, ya kan? Padahal sebenarnya ibu bapak itu masih berhak mendapatkan harta warisan itu. Nah, tapi kebanyakan di realitanya itu kalau sudah berbicara tentang harta warisan, biasanya anak. Ada anak 1 dah semuanya. Apalagi kalau perempuan misalnya dah semuanya. Dalam Islam tidak begitu. Harta itu makanya kadang-kadang kalau kita berpikir sedikit ngumpulkan kita uang banyak-banyak. Siapa yang akan memiliki uang itu? Kan bukan kita. Anak kita, orang yang masih hidup. Seandainya pun anak kita, kalau anak kita perempuan, tidak bisa memiliki semuanya. Kita kumpulkan uang sampai triliunan, meninggal kita yang memiliki itu sebagian saja yang dimiliki oleh keturunan kita. Sebagiannya ke orang lain, ya. Misalnya. Nah, makanya kadang-kadang kenapa kita terlalu begitu ambisi untuk memiliki dunia ini gitu ya. Padahal kita akan meninggalkannya.
Apakah tidak boleh Ustaz? Boleh-boleh saja. Kita miliki dunia ini Bu. Kita memiliki harta yang banyak itu boleh-boleh saja. Karena dengan harta itu kita bisa diantarkannya ke surga. Kita bangunkan masjid, kita bangunkan madrasah-madrasah, kita sedekahkan, kita bantu orang yang lapar, itu bisa juga. Karena kalau kita miskin, akhirnya kita yang dibantu. Nah, gitu kan? Akhirnya kita yang gerutu. Maka perlu kita mempunyai harta. Tetapi bagaimana harta tersebut menjadikan kita mudah nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang kita sayangkan kadang-kadang ada orang yang begitu ambisi dengan dunia ini sampai dia lupa bahwasanya harta ini akan menghalangi dia ke surga nanti. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya harta itu tergantung di tangan siapa lah. Kalau berada di tangan orang-orang soleh, maka nikmat, gitu ya. Menjadi nikmat dia. Tapi kalau harta itu berada di tangan-tangan orang yang toleh, gitu ya, orang-orang yang tidak baik, ya akan menjadi celaka, gitu ya. Baik, itu sedikit kita berpikir atau kita kaji bagaimana hakikat daripada harta kita itu. Jadi kalau kita perhatikan, ya kita kumpulkan banyak-banyak rumah yang itu besar, nanti ya tinggal kita sendiri atau berdua, ya Bu ya. Ketika kita punya anak 5, rasa-rasanya rumah itu kecil kalau 10 kali 10 gitu. Anak sudah menikah, sudah pergi semua, kebesaran tuh, nyapunya nggak selesai sehari. Maka sebenarnya coba kita sedikit merenung harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, apakah ini akan membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama tentang sepertiga ini ibu. Syaratnya yang pertama, kalau anak atau mayit itu meninggal kemudian tidak punya anak. Ada ibu punya anak, anaknya meninggal. Nah, anaknya ini tidak punya anak. Kok bisa Ustaz nggak punya anak? Bisa, mungkin anaknya masih bujangan sudah kaya raya, atau masih gadis gitu ya, meninggal. Dia sudah punya pekerjaan ini, sudah punya perusahaan ini, meninggal dia. Kemana hartanya? Salah satunya ke ibunya, sepertiga. Di nenek-nenek sebenarnya bisa kaya. Dari mana? Dari harta anaknya. Kadang-kadang kalau semakin tua semakin miskin dia. Mau berobat aja bingung. Padahal sebenarnya anaknya yang meninggal gitu ya. Kalau duluan anaknya, itu bisa jadi sumber kekayaan atau sumber penghasilan dari sang ibu tersebut. Itu syarat pertama. Atau yang syarat kedua, yaitu tidak memiliki adadun minal ikhwah. Jadi yang meninggal ini tidak punya saudara. Nah, ibu berhak mendapatkan sepertiga. Tapi kalau saudaranya banyak, kemudian ada anak, nah ibu nanti pindah ke seperenam, dikit jatahnya. Jadi semakin banyak yang dibagi, semakin dikit jatah. Nah, semakin dikit orang yang akan mengambil, maka semakin besar. Nah, begitulah kalau ekonomi kan begitu. Ini kalau banyak yang akan kita kasih, tentu dikit-dikit lagi. Punya uang 100.000 yang ingin dibagi 10 orang, nah kecil gitu. Tapi kalau uang 100.000 yang akan dibagi 2 orang agak besar. Nah, begitulah juga harta warisan. Jadi semakin banyak yang akan mendapatkan, tentu berbagi nanti. Semakin kecil dia lingkupnya, semakin dikit orang yang akan mengambilnya, maka semakin besar nanti harta warisannya. Kemudian yang kedua, orang yang berhak mendapatkan sepertiga itu adalah 2 orang saudara dari ibu. 2 orang saudara dari ibu. Jadi mereka bersaudara tapi tunggal ibu, tidak tunggal ayah. Artinya ayah mereka berbeda tapi ibu mereka sama. Ini yang kelima. Dan yang terakhir, ya, orang-orang yang telah ditentukan di dalam Al-Quran itu bagiannya yaitu 1/6. Yaitu 1/6. Siapa mereka? Ayah. Ayah ini berhak mendapatkan 1/6. Idza kana lil mayyit far'un waris. Kalau yang meninggal itu punya anak atau keturunan. Makanya kalau di dalam kajian kita kemarin, bapak itu tidak pernah nggak dapat. Siapapun yang meninggal pasti dia dapat. Nah, ada yang dia dapat dengan
ketentuan seperti ini, seperenam, ada yang dia dapat dengan sisa. Pasti dapat bapak itu. Jadi bapak ya, selagi anak-anaknya masih ada, kemudian meninggal, ada itu haknya untuk bapak. Nah, cuman nanti besar kecil bagian itu tergantung dengan orang-orang yang akan mengambil dari yang meninggal tersebut. Kemudian yang kedua, al-ukhtu li ab fa akthar. Ya, yaitu saudara. Maaf, kita mulai dari yang ini dulu. Yang pertama bapak, kemudian yang kedua kakek. Kapan kakek ini berhak mendapatkan seperenam? Idza kana lil mayyit fa'un waris ma'a adamil ab. Ada dua. Kalau si mayat meninggal, dia punya keturunan, dan yang kedua, tidak ada bapak lagi. Nah, kalau ada bapak terhalang dia, ya kan? Jadi bapak itu menghalangi si kakek. Nah, kapan kakek ini dapat? Kalau tidak ada lagi bapak si mayat. Jadi si mayat meninggal, bapaknya juga sudah meninggal. Kakeknya berhak mendapatkan seperenam. Kemudian yang berikutnya al-um. Nah, tadi kita sepertiga, barusan kita sebutkan ibu itu bisa mendapatkan sepertiga. Kapan? Kalau yang mayat itu tidak punya anak. Nah, gimana kalau dia punya anak, Ustaz? Pindah ke seperenam. Nah, ya, pindah seperenam. Kemudian syaratnya yang kedua, ya, idza kana lil mayyit waladun aw waladul banin aw adadun minal ikhwah. Syarat kedua juga kalau yang mayat itu meninggal punya banyak saudara, dia pindah juga ke seperenam. Nah, ini kajiannya. Kemudian nenek al-jaddah, ya. Nenek mendapatkan seperenam ketika tidak ada yang menghalangi. Siapa penghalang nenek? Ibu, gitu ya. Jadi kalau masih ada ibu, maka nenek tidak berhak mendapatkan seperenam, tapi tidak mendapatkan karena ada ibunya. Baik. Kemudian yang berikutnya bintul ibni fa aktsar. Cucu, ya. Kemudian jadi syaratnya kalau cucu ini dia ada 3 tempat dia. Yang pertama setengah dengan syarat kalau dia sendirian. Yang kedua 2/3 kalau mereka berdua dan tidak ada orang di atasnya. Kemudian di sini kapan dia mendapatkan seperenam? Dengan syarat yang pertama dia baik sendiri atau lebih banyak. Yang kedua, idza kana lil mayyit bintun wahidah. Jadi yang mayat itu punya anak sendirian. Ya, dapat setengah. Nah, setengahnya kemana? Kita sebutkan tadi bahwasanya perempuan itu paling banyak hartanya itu yang berhak dikasihkan ke mereka itu 2/3. Nah, sisanya dibagikan ke yang laki-laki. Kemudian yang kelima al-ukhtu li ab, ya, saudari dari bapak, baik itu sendirian atau banyak. Nah, sama syaratnya manakala yang mayat meninggalkan saudari kandung 1 orang. Kemudian yang terakhir yaitu al-ukh atau al-akh li Bapak dan Ibu, yang sebelum ini kita sebutkan bahwasanya saudara seibu kalau dia lebih dari 1, maka mereka mendapatkan 1/3 gitu ya. Jadi kalau berdua mereka mendapatkan 1/3. Bagaimana kalau seandainya mereka sendiri, maka mereka mendapatkan 1/6 karena mereka sedikit gitu ya. Nah, inilah orang-orang yang berhak mendapatkan 1/6. Ada 7 orang. Bapak, kakek, ibu, nenek, kemudian cucu perempuan, saudari perempuan, dan yang terakhir adalah saudara atau saudari dari ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sudah ditentukan bagian mereka di dalam Al-Quran. Jadi sudah ditentukan, ada yang ditentukan dalam Al-Quran dan sebagian ditentukan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau ijma seperti al-jannah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu syarat-syarat itu kalau Ustaz suruh hafal nampaknya
mudah dihafal gitu ya. Apalagi tidak ada coret-coretannya ini, mudah menghafalnya Bu ya. Ya, ini tentang warisan. Baik, kita contohkan misalnya Bapak dan Ibu. Kita contohkan misalnya ada orang meninggal. Jadi yang kalau ada orang meninggal itu yang kita perhatikan pertama orang meninggalnya, kita urus gitu. Yang kedua kan harta warisannya. Nah, harta warisannya ini sebelum dibagi kita harus pastikan siapa yang berhak mendapatkan dan siapa yang tidak. Maka kita lihat siapa yang hidup itu. Nah, gitu ya. Contoh ini, ada orang meninggal yang hidup misalnya suami, kemudian anak perempuan, yang ketiga bapak. Berapa yang hidup Bu? 3 orang. Yang lainnya kemana Ustaz? Nah, ada lagi. Nah, kalau ada disebutkan kan. Nah, kita umpamakan yang hidup. Jadi ada orang meninggal yang masih hidup dari orang meninggal ini, artinya yang masih hidup dari orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Kalau orang yang hidup yang tidak berhak mendapatkan warisan mungkin masih banyak. Ada tetangganya, ada mungkin orang-orang di sekitarnya. Siapa tadi? Suami, anak perempuan 1 orang, kemudian bapak. Berapa kita kasih ini? Ya kan? Nah, maka kita kaji, kita analisa syarat-syarat tadi. Sang suami misalnya syaratnya apa? Dia berhak mendapatkan 1/2 atau setengah manakala yang meninggal tidak punya anak. Sekarang yang meninggal punya anak nggak? Punya, ya kan? 1 orang. Nah, anaknya dari mana? Ya mungkin anak mereka berdua atau mungkin yang suami yang lain. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah itu. Tapi dia punya anak. Berarti berhak mendapatkan 1/2? Tidak, ya kan? Di suami kalau istrinya meninggal kemudian meninggalkan anak, maka dia berhak mendapatkan 1/4. Nah, cukup 1/4. Anak perempuan ini syaratnya tadi kalau dia berhak mendapatkan setengah dengan syarat dia sendirian. Sendiri di sini, ya, tidak ada saudaranya, ya kan? Maka dia berhak mendapatkan 1/2 atau setengah. Jadi suami mendapatkan 1/4, anak setengah. Lebih banyak anak, ya kan? Harta siapa ini yang dibagi? Harta istri, berarti bagi anak harta ibunya, gitu ya. Bagi suami harta istrinya. Kok bisa Ustaz? Anaknya lebih banyak daripada suaminya. Itulah ketentuan Islam, ya kan? Itulah ketentuan Islam. Jadi sang suami mendapatkan 1/4, sang anak mendapatkan 1/2. Bagaimana dengan bapak? Ya, bapak tadi dia berhak mendapatkan 1/6 kalau sang mayit meninggalkan anak. Ada anak di sini? Ada. Nah, berarti sang bapak mendapatkan 1/6. Nah, begitulah. Berarti bapak itu kalau ada anaknya meninggal dapat dia jatah gitu. Kalau sekedar untuk makan, insya Allah bisa gitu ya. Nah, itu kalau kita memahami konsep warisan di dalam Islam. Artinya sebenarnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada gitu ya keterkaitannya. Bukan berarti ketika kita sudah punya harta kemudian kita meninggal semuanya untuk anak kita. Tidak begitu. Ya, ada hak orang tua kita. Nah, cuman kadang-kadang anaknya tidak paham, ya diambil semua. Kakeknya, ya namanya kakek atau neneknya ngalah aja lah untuk cucu juga gitu ya. Kan begitu. Nah, itu kalau kita. Jadi kita lebih ke ke sosialnya gitu. Jadi bagaimana kita, yang penting damai, yang penting hidup gitu ya. Tapi pada hakikatnya tidak begitu kalau kita terapkan. Maka ada keterikatan. Bahkan di dalam Islam itu
anak yang kecil ya sudah punya harta yang banyak kadang-kadang kan. Contoh misalnya ibunya meninggal di saat melahirkan, anak yang baru lahir ini sudah punya harta warisan. Tapi kadang-kadang harta warisan itu tidak dikasihkan, bahkan dinikmati sama suami, ya kan? Semuanya. Tidak begitu sebenarnya. Maka ketika suaminya menikah lagi, kemana harta tadi? Padahal harta bisa, kalau di kita Indonesia kan harta gabungan kadang-kadang gitu kan. Jadi bingung anak-anaknya, mau ngambil harta sudah dibawa sama bapak dengan istri barunya. Akhirnya anak-anak kesulitan gitu. Atau istri juga, atau sebaliknya istri. Ketika sang suami meninggal, semua harta dikelola istri. Nah, ketika istri menikah lagi, anak-anak kemana? Dari mana hartanya gitu? Makanya sebenarnya kalau suami meninggal, harta itu langsung dibagi. Maunya begitu sebenarnya. Nah, dah jelas gitu, ya. Makanya ada konsep anak yatim. Tidak boleh kita anak yatim itu hartanya kita kelola sembarangan. Kita tahan, kemudian kita kelola dengan baik, kita sediakan untuk makan minumnya, untuk sekolahnya. Kalau masih ada ketika dia sudah balik, sudah dewasa, kasihkan ke dia. Ini enggak. Sekolahnya kita sekolahkan, kemudian makan minumnya kita berikan. Setelah itu dia ke panti atau ke panti asuhan, atau misalnya mengemis-ngemis gitu anak yatim itu, karena hartanya sudah dihabiskan oleh orang yang mengelolanya, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, konsep warisan itu kalau kita terapkan itu untuk menjaga keberlangsungan kesejahteraan hidup kita. Ya tentu kalau yang meninggal itu punya harta. Ya kalau yang meninggal tidak punya harta, apa yang mau dibagi, ya kan? Nah, ini di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, penting bagi kita sebenarnya mengetahui hal-hal seperti ini. Walaupun pada prakteknya mungkin belum gitu ya. Apalagi ilmu faraid ini atau ilmu pewarisan ini tidak seperti kita mempelajari ilmu sholat, gitu kan? Nah, kalau ilmu sholat semua kita bisa, kita paham gitu. Nah, paling tidak tapi kita memahami ini. Ya, sehingga dalam kehidupan kita tidak saling zalim-menzalimi gitu terkait dengan harta ini. Sang suami tidak menzalimi istrinya, sang istri tidak menzalimi suaminya, atau tidak menzalimi anak-anaknya dan orang tuanya gitu. Ini mungkin Bapak dan Ibu kalau ada mungkin sedikit diskusi terkait ilmu warisan ini. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ahli waris pengganti. Ahli waris ada dua sebagai anak, dua orang. Kemudian yang dua orang ini, satu orang sudah meninggal dan dia punya anak. Nah, status anak daripada yang meninggal ini apakah sama haknya untuk hak ayahnya itu atau orang tuanya? Terhadap anaknya, cucu. Nah, gimana Pak? Ya, ayahnya sudah meninggal. Berarti dia akan mengambil harta warisan dari ayahnya. Siapa yang lebih kuat gitu? Bagian ayahnya maksud saya. Nah, Bagaimana itu? Nggak, kan ada dua. Ya betul. Waris itu ada dua. Misalnya tadi dua adik kakak gitu ya, adik kakak. Nah, yang satu meninggal. Yang meninggal ini punya anak. Nah, bagaimana status warisan anaknya? Yang berhak itu anaknya dulu. Kakaknya nanti dulu kan kita lihat syarat kakak kandung itu berhak mendapatkan harta warisan, kita lihat syaratnya. Tapi kalau anak, bapaknya langsung itu kan cuma satu syaratnya. Kalau anak perempuan, syaratnya dia sendirian. Dia berhak mendapatkan setengah. Kalau dia berdua dengan adiknya misalnya, perempuan juga, atau bertiga mereka perempuan semua, maka dia berhak mendapatkan 2/3. Nah, 2/3 inilah nanti mereka bagi 3 kalau bertiga. Jadi lebih kuat dia. Nah, kakak-kakaknya ini nanti. Jadi kita bagi setelah yang
anaknya gitu. Nah, contoh misalnya Bapak dan Ibu, saya kasih contoh, meninggal nih sang ayah meninggalkan 3 anak perempuan, ya, dan 1 paman. Berapa hak anak perempuan? 2/3. Pamannya berapa? Kan paman ini berarti kan saudara bagi yang mayit kan? Iya, bagi si mayit ini saudaranya. Artinya saudara dari bapak mereka nih. Jadi 3 orang ini, bapaknya meninggal, punya paman kan? Paman bagi mereka, tetapi sang mayit yang meninggal ini, paman ini dari bapak gitu, maaf. Berapa harta paman? Paman atau kakak? Bisa dua-duanya. Maaf, tadi salah. Ketika misalnya sang mayit meninggal, kemudian meninggalkan 3 anak dan paman, berapa sang mayat yang masih hidup meninggal dapat? Yaitu 2/3. Nah, paman dapat dapat sisanya. Jadi 2/3 kita kasihkan ke anak, kemudian sisanya kita kasihkan ke paman. Atau saudara, ya, saudara kandung yang meninggal. Saudara kandung yang meninggal, maka juga berhak mendapatkan sisa dari harta warisan itu. Jadi kalau misalnya kita contoh nih, ada Ahmad sama Ali. Ini adik kakak nih kan. Si Ahmad meninggal. Ada anak perempuan yang dia tinggalkan, 3 orang. Maka Ahmad ini, ya, anak-anaknya atau anak Ahmad ini, 3 orang ini mendapatkan 2/3. Ali yang merupakan saudara kandung dari Ahmad ini, berapa mendapatkan? Sisa dari 2/3 tadi. Nah, Ustaz, tapi bagaimana dengan anak ini masih kecil-kecil 3 orang ini gitu ya? Satu masih SD kelas 4, yang lainnya masih TK, yang satunya baru lahir gitu misalnya. Nah, kadang-kadang harta dikelola sama kakaknya misalnya atau ini. Nah, itu sebenarnya hak pengelolaan saja, bukan hak warisan. Silahkan si Ali ini mengelola harta warisan ini gitu ya, sampai mereka besar. Tapi pada hakikatnya harta itu adalah milik mereka. Yang 2/3, yang satu, yang sisa dari 2/3 itu adalah milik si Ali. Kalau memang hanya begitu. Ustaz, kan ada ibunya. Nah, ibunya kan dapat bagian juga, gitu ya. Misalnya, di contoh ini kalau kita Ustaz kasih contoh lagi, ada Ahmad dengan Ali meninggal, kemudian Ahmad ini meninggalkan anak 3 orang. Perempuan semua misalnya ya. Kemudian meninggalkan juga 1 istri. Dan Ali ini kakak kandungnya. Paman bagi si anak-anak gitu kan. Berapa Ustadz jatahnya? Ahmad meninggalkan 3 orang anak, maka anaknya berhak mendapatkan berapa? 2/3, ya kan? Baik. Ibunya berhak mendapatkan, syarat ibu mendapatkan, ya, ibu boleh 1/4 atau 1/8 kan? Istri maksudnya, istri dari sang Ahmad tadi ya. Kalau bagi anak-anak kan ibu, tapi bagi si Ahmad itu kan istrinya. Nah, istrinya berapa dia dapat? 1/8, ya kan? Karena mereka punya anak 3 orang. Nah, si anak 3 orang mendapatkan 2/3, si istri mendapatkan 1/8, sisanya kalau masih ada sisa nanti dikasihkan ke siapa? Si Ali, gitu ya, pamannya anak-anak tadi atau saudaranya si mayit, si Ahmad ini. Jadi begitu. Yang mengelola harta warisan ini, kalau misalnya ibunya masih ini, ibunya silahkan kelola 2/3 ini. Harta anak-anak itu 2/3. Harta ibunya hanya 1/8 dari harta suami, gitu ya, dari harta suami. Nah, jadi Ustaz, bagaimana ibunya memberi makan? Ya kelolalah dari harta 2/3 itu sampai anak sekolah, sampai anak besar gitu kan.
selagi dia memang kebutuhan anak-anak, kelola. Artinya kalau kita lihat, kalau kita kaji seperti ini, berarti Ustadz anak-anak itu sudah punya ketentuan. Iya, sudah punya 2/3 gitu ya. Kalau mereka bertiga semua perempuan, dibagi gitu. Baratnya kalau seandainya mereka dapat 300.000, 100.000 satu orang. Kelolalah uang 100.000 itu bagaimana baiknya sampai mereka besar. Kalau misalnya mereka sudah dewasa, ternyata masih ada uang itu, kembalikan kepada mereka, gitu ya. Ini kajiannya tentang harta warisan. Maka di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran, kalau mereka sudah balik, anak-anak yatim itu kembalikan harta mereka kepada mereka, dengan syarat mereka pandai mengelolanya. Kalau mereka misalnya setelah dikasihkan habis, ya jangan dulu, tahan dulu sampai mereka pandai mengelola keuangan atau mengelola harta yang mereka miliki itu. Karena kalau tidak nanti habis atau hilang harta itu dan tidak bermanfaat bagi mereka, baik kehidupan dunia mereka ataupun mungkin kehidupan akhirat mereka. Nah, ini mungkin Pak jawabannya. Jadi cucu sebenarnya lebih berhak, cucu anak itu lebih berhak dari yang lain-lainnya. Nah, jadi kalau misal begitu anak kita dahulukan. Silakan Pak. Ada suatu ayah ibunya meninggal, dia punya anak 6. Salah satunya ada laki-laki, berarti 5 perempuan, 1 laki-laki. Ada juga punya cucu. Bagaimana cara menentukan? Baik. Yang meninggal salah satu. Kedua-duanya sudah meninggal. Ya. Kalau kedua-dua sudah meninggal, nih uang ya, harta siapa lagi nih? Kan punya anak dia 6. 1 laki-laki, 5 perempuan. Ya. Sama cucu. Ya, baik. Kita anggap misalnya sudah meninggal nih. Yang terakhir meninggal lah misalnya, kan enggak meninggal bareng gitu kan? Anggaplah kita ambil yang terakhir meninggal laki-laki. Ada laki-laki ini meninggal, beliau mempunyai anak 6. 1 laki-laki, 5 perempuan, dan ada cucu. Cucu tidak dapat sementara ini karena ada orang-orang di atas cucu gitu. Artinya anak si kakek ini, anak yang bapak yang meninggal ini masih hidup, maka si cucu tidak dapat. Dibagi ke 6 anak ini. Bagaimana membaginya Ustadz? Kalau ada 1 laki-laki, maka pembagiannya dibagi per kepala nanti. Laki-laki dihitung 2 kepala, perempuan dihitung 1 kepala. Maka kalau begitu jumlahnya 5 ditambah 2, 7. Jadi hartanya itu dibagi 7 kepala, bukan dibagi 6 kepala. Karena laki-laki dapat 2 nanti, sedangkan perempuan dapat 1. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran itu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi begitu. Kalau cucu itu kita kasih manakala tidak ada lagi nih anak atau istilahnya orang di atas dia, generasi di atas dia. Terima kasih. Waktu isya sudah masuk, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.